Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti Maesari dari kelas 12 MIPA 2 akan menyampaikan materi pembelahan mitosis dan amitosis dengan metode storytelling. The start. There was once a cell that decided she was big enough to live alone, saying goodbye to her mother. She decided to start with her life, and this is how it all started. Interface. The cell decided to replicate because she was lonely, and the boy looked at her. She went to the doctor and told him to do surgery on her to replicate herself. When the surgery started, mysteriously, she felt as her centrioles divided and the proteins were produced. Prophase. Her nucleus started spreading and the chromatin replicate DNA and associated protein start evolving into chromosome. Metaphase. She was gazing at the spindle fibers aligning on all her chromosomes in a line at the center of the body. Anaphase. Her spindle fibers start to shorten and the chromatin start separating and going to her poles. She gazed mysteriously at it, not knowing what to say. Telophase. As the chromatids arrived to her poles, the spindle fibers disappeared. And the doctor shook her slightly, but she sees that the chromatids are asleep. It's over, they are asleep. The end. The woman lived happily ever after, and she found a boy to share her entire life forever. This is my story on mitosis. Hope you like it. Perkenalkan, nama saya Kristiani dan rekan saya Andi Ferdi Sudara. kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan membacakan beberapa pantun mengenai pembuatan sel. Banyak kue letak di dalam, kue disusun rapi bentuknya. Jikalau adik sudahlah paham, coba sebutkan perbedaannya. Banyak kue letak di dalam, kue dibeli di pasar makan. Memang adik sudah paham, abang dengarkan adik sebutkan. Tinggi-tinggi si pohon belintang diberi buku cepat bertumbuh. Subfase mitosis terdapat ikan, subfase meiosis terdapat. Jauh berjalan terasa haus, istirahat di kantin barang sekedar. Mitosis yaitu pembelahan nukleus terjadi melalui beberapa tahap. Asik sungguh gunakan Android, layar sentuh keunggulannya. Mitosis diploid, meiosis haploid, itu perbedaan pembelahannya. Kue sempit guna susu bubuk, toppingnya cantik banyak variasi. Jumlah kromosom setengah dari induk hingga disebut pembelahan meiosis. Bunga mawar hendak dipetik, berfotosintesis menghasilkan oksigen. Pada mitosis anakan identik, pada meiosis kombinasi gen. Membuat kue namanya wajib, kue lezat sedikit beri. Mitosis terjadi di sel somatik, hasilkan sel anakan identik ini. Demikian pembacaan pantun dari kami. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ananda. Di sini saya akan bernyanyi tentang pembelahan sel. Pagi ku memikirkan suatu materi tentang pembelahan sel yang masih jadi misteri. Juara
pertumbuhan tujuannya. Kedua meiosis yang terjadi di alat kelamin, tahapannya sama tetapi terjadi dua kali. Ada 4 sel anak yang dihasilkan meiosis membentuk sel gamet. Tujuannya jumlahnya haploid, jumlah kromosom anaknya hanya setengah saja dari jumlah kromosom di induknya. Itulah perbedaan mitosis dan meiosis. Mari kita hafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu dan juga pada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zawari Sanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terbagi dari beberapa tahap, yaitu diantaranya ada tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, dan juga sitokinesis. Proses pertama yang akan saya bahas itu adalah proses interfase. Proses interfase adalah proses terpanjang dalam pembelahan sel. Proses interfase ini terbagi dari beberapa fase, yaitu diantaranya yang pertama ada fase G1 atau growth 1, atau yang dimaksud juga dengan pertumbuhan primer. Lalu fase yang kedua ada fase sintetis DNA. Dan yang ketiga ada fase G2 atau growth 2, atau yang dimaksud juga dengan pertumbuhan sekunder. Setelah terjadinya interfase ini akan meningkatkan material-material dalam genetik. Nah, ketika material dalam genetik sudah meningkat, maka dilanjutkan dengan proses profase. Proses profase ini adalah proses di mana benang-benang kromosom akan menebal dan juga memadat sehingga akan membentuk kromosom yang berpasangan. Kromosom yang berpasangan ini akan dihubungkan dengan sentromer. Lalu ketika kromosom sudah terbentuk, maka untuk nukleus dan juga nukleus akan memudar dan akan menghilang. Sedangkan untuk sentriot itu akan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Sedangkan untuk sentriot sendiri akan menghasilkan benang-benang spindle. Lalu untuk proses yang ketiga itu ada proses metafase. Proses metafase ini adalah proses di mana kromosom itu akan berubah menjadi mendatar, yang dimana mikrotubulus pada benang spindle ini akan bereaksi pada kromosom. Maka dari itu kromosom yang tadinya berbentuk berdiri menjadi mendatar atau lurus dan sejajar dengan garis ekuatorial. Nah, jika sudah lurus atau sejajar dengan garis ekuatorial, maka benang spindle akan menempel pada kinetokor. Pada gambar saya di sini, kinetokor itu bergambar berwarna seperti kuning yang ada pada tepi kromosom. Lalu, proses yang keempat itu ada proses anafase. Proses anafase ini adalah proses di mana spindle yang sudah menempel pada kinetokor akan menarik ke dua kutub masing-masing. Ada yang ditarik ke atas dan juga ada yang ditarik ke bawah. Maka dari itu kromosom yang tadinya menempel akan terpisah. Ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Kromosom yang sudah tertarik di kutub masing-masing itu disebut dengan kromatin. Lalu dilanjutkan dengan proses telofase. Proses telofase ini adalah proses di mana kromatin yang menempel pada benang spindle akan dilepaskan kembali dan akan menghasilkan benang-benang kromosom. Lalu untuk inti nukleus dan juga nukleus akan terbentuk kembali. Tetapi yang bedanya adalah di sini terbagi menjadi dua kutub. Ada yang di
di atas dan juga ada di bawah dengan struktur yang sama seperti awal. Nah, untuk yang terakhir ada sitokinesis. Di sini saya memaparkan dua tipe sel, yaitu ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk sitokinesis pada sel hewan, itu akan terjadi penekanan pada cincin kontraktil, yang dimana kedua kutub yang tadinya menempel sehingga terpisah menjadi dua kutub dan juga akan menghasilkan sel anakan. Sedangkan untuk sel tumbuhan, sitokinesis ini akan menghasilkan dinding sel sehingga dua kutub terpisah dan akan menghasilkan anakan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Sari dari kelas 12 MIPA 2 ingin menyampaikan bahwa metode pembelajaran yang IBK berikan dalam pembelajaran biologi ini membuat kami belajar biologi terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kami bisa menjawab soal-soal ulangan dengan berbagai cara seperti berpantun, storytelling, bahkan bernyanyi. Diharapkan kepada guru-guru lainnya untuk bisa termotivasi dalam mengajarkan murid agar murid-murid di kelas tidak bosan dengan metode pembelajaran yang itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raisa Syarindris Marianti. Saya di sini dari kelas 12 IPA 1. Kesan saya selama belajar sama Bu Eka itu seru banget. Terus Bu Eka tuh nggak ngebiarin murid-muridnya tuh buat ngantuk. Jadi kayak ngelihat ada yang muak sedikit, Bu Eka langsung ngasih pertanyaan yang buat dia langsung jreng gitu kan. Terus kalau ibu ngasih materi itu nggak bikin ngantuk karena yang dibahas tuh nggak sekedar materi, tapi tentang kehidupan nyata, tentang kerasnya kehidupan, tentang hati bahkan dibicarakan sama Bu Eka. Itu sih serunya. Terus selama belajar sama Bu Eka ini nggak cuman pembelajaran atau tentang materi yang dibahas. Jadi selama belajar sama Bu Eka tuh bisa curhat tentang macam bisa dibicarakan sama Bu Eka. Jadi belajar sama Bu Eka tuh sangat amat seru banget.